Halo semua, perkenalkan nama saya Niko Manila Marta Anggreni dengan NIM 0523275526. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tugas kedua dengan mata kuliah struktur data, yaitu berkaitan dengan merge sort dan juga counting sort. Baik, langsung saja pada tugasnya. Tugas pertama yaitu buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut, yaitu nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Baik, di sini saya akan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Sebelumnya, saya juga telah membuatkan file terlebih dahulu dengan nama merge sort. Dalam file ini sudah terdapat kelas atau public class dengan nama merge sort. Baik, untuk soalnya, yaitu algoritma merge sort ini diselesaikan dengan menggunakan teknik divide and conquer, di mana algoritma ini membagi data menjadi beberapa bagian kecil, mengurutkan setiap bagian, lalu menggabungkannya kembali menjadi satu daftar yang terurut. Pertama-tama, kita akan membuat metode merge sort yang menerima dua parameter, yaitu parameter pertama adalah array integer untuk bilangan yang akan disortir, yang kedua yaitu parameter panjang dari array inputan itu sendiri. Pada metode ini akan menggunakan teknik rekursif, di mana dalam metode merge sort ini akan memanggil dirinya sendiri lagi namun dengan parameter yang berbeda. Dalam Java, mengirimkan array sebagai parameter bersifat paste by reference, sehingga kita dapat memodifikasi isi dari inputan untuk parameter pertama array ini langsung di dalam metode merge sort tanpa perlu menggunakan return value. Baik, langsung saja pada metodenya. Pertama, kita akan membuat metode merge sort terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Seperti ini. Pada kasus merge sort ini, proses rekursif akan berhenti ketika jumlah dalam array hanya ada satu. Maka diperlukan kondisi yaitu jadi kondisi yang diperlukan yaitu if array length lebih kecil dari 2, maka akan langsung keluar dari function merge sort ini. Selanjutnya, dalam algoritma merge sort juga perlu untuk mencari indeks tengah dari array saat ini atau array inputan. Di sini saya akan menampung pada variabel mid. Seperti ini. Selanjutnya, membagi array saat ini menjadi dua bagian, yaitu bagian sebelah kiri dan juga bagian sebelah kanan. Untuk bagian sebelah kiri, saya akan menggunakan variabel left array. Di sini juga akan menggunakan for loop untuk membuat variabel array baru dan menampung nilai data dari array dengan indeks ke 0 hingga indeks ke mid-min 1. Sintaksnya yaitu sebagai berikut. Seperti ini. Kemudian kita juga akan melakukan hal yang sama untuk variabel right array, yaitu array bagian kanan.
Pada bagian array sebelah sisi kanan, kita akan menambahkan nilai array dari indeks ke mid dengan nilai dari indeks ke mid, sehingga nilai terakhir pada array inputan, sehingga jumlah data yang digunakan yaitu array length dikurangi mid. Selanjutnya, setelah melakukan pembagian array ini, kita akan melakukan rekursif dengan memanggil metode merge search ini, atau memanggil dirinya sendiri, yaitu untuk bagian sisi kanan dan juga bagian sisi kiri, seperti ini. Untuk bagian left array, bagian sisi kiri, dengan panjang data yaitu mid, kemudian bagian sisi kanan dengan panjang array length dikurangi mid, seperti ini. Selanjutnya, proses terakhir adalah melakukan penggabungan dari hasil data sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Untuk itu, di sini saya akan membuatkan metode terpisah, yaitu pada metode merge. Metode merge ini digunakan untuk mengurutkan data inputan dari array kiri dan juga array kanan. Metode ini dibuat dengan 3 parameter, yaitu parameter pertama adalah nilai integer array sebagai inputan, yang kedua variabel left array sebagai array hasil sortir dari sisi kiri dari hasil pembagian yang telah dilakukan tadi, dan yang terakhir yaitu variabel right array sebagai bagian hasil sortir dari sisi kanan. Langsung saja kita buatkan functionnya. Pada metode merge ini, kita akan memerlukan 5 variabel, yaitu variabel pertama, yakni variabel i, untuk menggunakan dalam penelusuran left array. Yang kedua, variabel j untuk melakukan penelusuran pada right array. Yang ketiga, yaitu variabel k untuk menganalisis atau mengindeks nilai pada variabel array. Kemudian, integer left array length yang digunakan untuk menampung jumlah data atau panjang dari bagian sisi kiri yaitu left array, dan yang terakhir yaitu right array length yang digunakan untuk menyimpan jumlah data pada array bagian kanan. Kita akan mendeklarasikannya sebagai berikut. Baik, setelah variabel semua sudah dideklarasikan, selanjutnya akan melakukan perulangan untuk mengisi ulang nilai pada array inputan. Di mana dalam kondisi ini perulangan saya akan menggunakan sintaks while, yaitu sebagai berikut.
Baik, perulangan while ini akan dilakukan ketika nilai variabel i lebih kecil dengan nilai variabel left array length dan juga nilai variabel j lebih kecil dari nilai right array length. Selanjutnya, dalam sintak while ini, di sini kita akan melakukan proses penelusuran dan komparasi antara left array dan juga right array untuk mendapatkan urutan yang sesuai dengan soal, yaitu dari terbesar dan juga hingga terkecil. Baik, pada kondisi yang diperlukan yaitu ketika left array ke i lebih besar atau sama dengan right array ke j, maka array k atau array dengan indeks k akan diberi nilai yaitu left array dari indeks ke i. Kemudian kita juga akan melakukan increment untuk indeks k dan juga indeks i. Selanjutnya, di sini juga kita akan memerlukan kondisi else. Kondisi else di mana array k akan diisi oleh right array ke j. Dan juga kita melakukan increment seperti ini. Selanjutnya, setelah melakukan perulangan while ini, kita juga akan melakukan perulangan while juga untuk menyimpan sisa-sisa items pada left dan right array. Baik, setelah melakukan perulangan untuk sisa-sisa item pada left array dan juga right array, kita akan kembali pada metode merge sort di atas. Di sini kita akan menggabungkan hasil sorting dari bagian sisi kiri yaitu left array dan juga bagian sisi kanan yaitu right array. Di sini kita akan memanggil function merge yang telah dibuat tadi. Parameter pertama yaitu array, parameter kedua yaitu left array, dan juga parameter ketiga yaitu right array. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil sortingnya, di sini kita akan buatkan metode main terlebih dahulu. Pertama, kita akan melakukan uji coba. Di sini saya akan membuat variabel integer array bernama r yang berisi 6 item data, misalkan 12, 11, 13, 1, 7, dan 6. Seperti ini. Kemudian di sini saya akan menampilkan input terlebih dahulu.
Untuk menampilkan variabel array ini, kita dapat menggunakan kelas dari arrays dengan metode toString dengan parameter yaitu r. Seperti ini. Kemudian kita akan melakukan sorting data menggunakan merge sort. Kita panggil function merge sort dengan variabel r, kemudian dengan panjang data yaitu r.length seperti ini. Kemudian kita juga akan menampilkan hasil sorting. Variabel r seperti ini. Di sini kita akan coba running. Maka hasil yang didapat yaitu inputnya pertama yaitu 12, 11, 13, 1, 7, dan 6. Maka hasil sortingnya yaitu 13, 12, 11, 7, 6, dan 1. Seperti ini. Baik, langsung saja lanjut pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 yaitu buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut, yaitu nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, dan nilai 6. Tentukan sendiri untuk variabel nilai 1 sampai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian beranalisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Baik, sebelumnya saya juga telah buatkan file dari counting sort yaitu sebagai berikut ini. Kemudian pada counting sort di sini juga telah tertuliskan public class dari counting sort. Counting sort merupakan sorting yang tidak berbasis komparasi. Idenya adalah perhitungan frekuensi elemen pada array yang disortir dengan menggunakan informasi tersebut untuk mendapatkan posisi elemen secara terurut pada array. Pertama-tama, untuk membuat sorting sort, kita akan membuat metode yang bernama count sort yang menerima inputan array yang akan disortir dan memberikan return value terpisah untuk hasil sortingnya nanti. Baik, langsung saja kita akan membuat function atau metode dari count sort seperti berikut ini. Pertama-tama, kita akan membuat variabel max yang akan digunakan untuk menampung nilai maksimal dari elemen pada proses sortir. Lalu, kita akan membuat variabel array length untuk menampung jumlah elemen dari array yang akan disortir. Baik, selanjutnya bagian pertama dari algoritma counting sort ini adalah mencari nilai elemen terbesar pada array inputan. Dapat dilakukan dengan menggunakan for loop dan juga metode max pada kelas math seperti berikut ini.
setelah mendapatkan nilai terbesarnya, langkah berikutnya yaitu membuat variabel array baru dengan nama countArray yang akan digunakan untuk menyimpan nilai kemunculan elemen-elemen array inputan yang jumlah elemennya sebanyak max plus 1. Langsung saja pada sintaksnya, yaitu seperti ini. Selanjutnya, membuat perulangan sebanyak array length yang digunakan untuk mengisi frekuensi elemen ke i di dalam count array. Selanjutnya, kita akan melakukan cumulative sum atau prefix sum pada count array ini. Cumulative sum ini artinya nilai-nilai dari setiap elemen di dalam array adalah hasil penjumlahan dari semua elemen-elemen sebelumnya. Untuk membuat cumulative sum ini, kita dapat menggunakan sintaks dari for loop, yaitu sebagai berikut ini. Baik, setelah membuat cumulative sum dengan for loop, kita akan membuat array terpisah untuk menampung hasilnya dengan ukuran yang sama dengan array inputan. Baik, setelah membuat array terpisah untuk menampung hasil dengan ukuran yang sama dengan array inputan tersebut, selanjutnya kita akan melakukan perulangan untuk penerusan terbalik dengan for loop seperti berikut ini. Kemudian, dalam perulangan ini kita akan memisahkan nilai array inputan ke i untuk kita definisikan sebagai current. Selanjutnya kita akan memberi nilai output array pada posisi indeks ke array length dikurangi count array ke current. Pemberian nilai ke dalam variabel output array dengan indeks array length dikurangi count array ke current itu menandakan bahwa urutan yang diperlukan yaitu urutan descending, yaitu urutan dari terbesar hingga terkecil. Setelah memberikan nilai pada variabel output array, kita akan melakukan decrement pada count array ke current. Baik, setelah melakukan perulangan for, kita akan mengembalikan nilai atau mereturn nilai dari output array. Baik, setelah melakukan pengembalian nilai output array pada metode
count sort ini, untuk melakukan uji coba kita dapat membuat metode main terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita akan melakukan uji coba. Pertama, kita akan membuat array integer dengan nama R. Di sini saya akan memberikan nilai yaitu 12, 11, 13, 1, 7, dan 6. Selanjutnya, kita akan menampilkan input terlebih dahulu. Seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan sorting menggunakan counting sort. Kita panggil metode count sort. Di sini kita variabelnya menggunakan inputan yaitu variabel R. Di sini juga kita akan menampung hasil dari count sort dengan variabel result seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita akan menampilkan output dari variabel resultnya. Seperti ini. Baik, sekarang kita akan coba running. Baik, hasil inputnya yaitu didapat 12, 11, 13, 1, 7, dan 6 sesuai pada bagian input ini. Selanjutnya hasil sorting yang didapat yaitu 13, 12, 11, 7, 6, dan 1, dimana sesuai dengan urutan dari terbesar dan terkecil. Baik, sekian video praktikum tugas kedua dengan mata kuliah struktur data. Apabila ada kesalahan baik dari kata maupun dalam praktek, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.